selamat datang kembali di RBM Ngobrol, segmen podcast yang selalu siap menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari pelaku UMKM di Kota Medan. Saya Afni yang akan menemani Anda beberapa waktu ke depan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang benar-benar wangi dan penuh inspirasi tentunya. Kita akan membahas bagaimana sebuah passion bisa bertransformasi menjadi bisnis yang sukses dan juga menguntungkan. Bersama kita hadirkan sosok yang luar biasa, Kak Elvina Jultira, pemilik dari Finjus Sky Parfum. Selamat datang Kak Elvina. Halo Sobat RBM, terima kasih Mbak Afni dan juga Rumah BUMN yang telah bersedia mengundang saya untuk ngobrol bincang-bincang di siang hari ini untuk berbagi pengalaman saya mengenai bisnis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama untuk anak-anak muda, Gen Z maupun Gen milenial seperti saya. Perkenalkan, ini nama saya Elvina Jultira, tapi nama panggung saya itu Vina Jolie, biasa dipanggil Vina Jolie. Saat ini saya sedang mengembangkan bisnis parfum lokal, brand sendiri itu brandnya parfum Finjus Sky Parfum. Oke, kita udah kenalan nih ya sama ownernya langsung nih ya dari Finjus Sky Parfum. Oke, Kak Elvina, kami dengar bahwasanya kakak ini punya hobi nih, hobi mengkoleksi parfum dan memang sangat menyukai dunia aroma ya kak ya. Terus gimana sih kak dari kecintaan kakak pada parfum akhirnya mendorong kakak untuk membangun Finjus Sky Parfum kak? Baik Mbak Afni, pertanyaannya menarik sekali ya. Dari awal ketertarikan saya terhadap parfum itu berawal dari kecintaan saya atau ketertarikan saya terhadap wangi-wangian, aroma yang mampu membangkitkan gairah emosi saya, bisa meningkatkan mood baik saya, membangkitkan kenangan-kenangan lama saya, dan juga membuat saya lebih percaya diri. Jadi setiap wangian ini kan punya cita sendiri ya Mbak ya, dan juga bisa menjadi identitas diri, bisa juga sebagai personal branding seseorang juga nih. Misalnya nih contoh ya, Mbak Afni ini kan suka parfum ya, dan suka wangi aroma melati gitu ya. Nah ketika Mbak Afni lewat, terus ada orang nih yang mencium aromanya, terus ada yang bilang ini pasti Mbak Afni ini karena sudah kelihatan dari aromanya. Nah dari sanalah saya mulai mempelajari berbagai jenis aroma, komposisi bahan, hingga tren parfum di berbagai negara. Jadi semakin dalam saya mengenal parfum, semakin besar keinginan saya untuk membuat parfum dengan brand sendiri, dengan kualitas sendiri, dengan kualitas yang terbaik, tapi dengan harga yang terjangkau. Inilah yang mendorong saya untuk membangun brand sendiri dari pengalaman wangi dan aroma yang saya telusuri, Mbak. Teman-teman, bahwasanya parfum itu bukan hanya tentang aroma, tapi juga tentang gimana sih cara seseorang itu mudah dikenali hanya dari aromanya aja. Oke, kita selanjutnya ngebahas nih kak. Kakak kan awalnya kan dari sekedar hanya mengkoleksi ya kak. Pasti ada nih momen ataupun titik balik kakak yang memutuskan untuk lebih serius nih menjadikan sebagai bisnis si Finjus Sky Parfumnya kak. Boleh dong kak diceritakan kapan dan apa yang memicu kakak untuk membuat keputusan sebesar ini? Apalagi ya membuat atau membangun sebuah bisnis itu kan membutuhkan keputusan yang sangat besar ya kak ya. Nah dari resiko-resikonya ataupun sebagainya, mungkin kakak bisa cerita nih apa dan kapannya yang bisa membuat kakak akhirnya terdorong untuk membangun bisnis ini kak. Oke, baik Mbak Afni. Jadi awalnya gini ya Mbak ya, saya kan memang hobi mengoleksi parfum. Saya suka mencoba berbagai aroma, memahami karakteristiknya, bahkan mencari tahu sejarah dan komposisi di balik setiap wanginya. Dan saya punya banyak koleksi, itu ada sekitar 20 sampai 30 parfum setiap bulannya. Itu saya dapat, ada yang dari pemberian orang, beli sendiri, dan juga dari teman-teman dekat, dari harga yang paling ekspensif, menengah, maupun yang paling murah, tapi berkualitas juga sih Mbak. Nah di titik awalnya itu, ketika saya memakai salah satu parfum saya, itu saya ada yang menanya gitu, teman dekat, Kak pakai parfum apa? Kok wangi sekali? Dan dari jarak jauh sudah terasa gitu. Jadi saya coba kasih tuh parfumnya untuk dia coba pakai, dan ternyata dia suka, dan ternyata dia jadi akhirnya membeli. Nah di sini saya lihat ternyata parfum ini sudah banyak ya untuk disukai orang lain dan juga sebagai kebutuhan. Jadi selain yang memakai itu orang kantoran, pegawai, bahkan anak kuliah dan anak sekolah juga pakai Mbak, bahkan ibu-ibu mau ke kondangan juga pakai. Nah dari situ saya berpikir kenapa saya nggak buat brand sendiri aja untuk membangun bisnis parfum, kan banyak yang suka dengan hasil yang menguntungkan. Nah jadi karena saya melihat peluang bisnis
peluang bisnis ini besar, banyak orang yang suka parfum, tapi kan belum tentu juga mereka tahu parfum yang berkualitas tinggi tidak selalu harga mahal. Jadi saya mulai merintis Finjus Sky Parfum, menghadirkan parfum berkelas dengan harga yang terjangkau. Dari situ, Mbak. Oke, bahwasanya parfum yang berkualitas tinggi itu bukan hanya tentang harga ya, tapi Iya. harga yang mahal, berarti yang murah juga bisa. Oke, Tergantung bahan bakunya ya, dan benar. formulanya. Benar-benar. Oke Kak, bahwasanya parfum yang berkualitas tinggi itu gak semuanya mahal ya Kak ya. Ada juga yang berkualitas tapi harganya murah juga dan dan terjangkau. Nah, setiap perjalanan bisnis pasti ada tantangannya dong Kak. Di fase awal Kakak merintis Finjus Sky Parfum, apa tantangan terbesar yang Kakak hadapi? Nah, di fase awal tantangan terbesar itu untuk merintis Finjus Sky Parfum ini, Mbak, yaitu yang saya hadapi adalah membangun kepercayaan pasar terhadap brand yang baru. Jadi kan kalau brand yang baru ini kan tidak begitu mudah ya masuk ke pasar, karena kan konsumen juga pasti banyak menggunakan suatu produk yang namanya sudah terkenal gitu ya Mbak ya, dan juga dari rekomendasi orang ke orang gitu. Jadi kalau untuk tantangan terbesarnya itu bagaimana cara membangun brand kepercayaan berarti ya Kak. Kepercayaan orang-orang bahwasanya parfum saya nih berkualitas loh. Iya, gitu ya Kak ya. Dan juga tantangan yang keduanya itu mungkin di formulasi bahan baku ya Mbak ya. Karena emang formula ngaruh banget ya Kak ya. Iya, formulanya itu ngaruh banget. Jadi saya harus mencari berkualitas yang tinggi tapi harga terjangkau. Iya. Karena kan kalau di Indonesia ini ya khususnya ya, orang-orang itu kan banyak yang menginginkan parfum dengan kualitas premium tapi dengan harganya terjangkau. Iya, Nah, disinilah saya berpikir bagaimana nih caranya dan gimana cara mencarinya. Itu tantangan terbesarnya ya Kak ya. Iya, Mbak. Terus Kak, kan gimana sih caranya Kakak itu berhasil nih mengatasi rintangan-rintangan itu gimana Kak? Dari rintangan Kakak membangun kepercayaan orang, gimana Kakak mencari parfum itu gimana sih Kak? Cara Kakak mengatasinya hal-hal seperti itu? Nah, jadi langkah-langkah strategis yang saya lakukan itu ada 4 fokus ya Mbak ya. Itu yang pertama saya fokus pada kualitas produk. Ya. Jadi saya bekerja sama dengan formulator profesional yang sudah berpengalaman untuk menciptakan parfum dengan konsentrasi tinggi seperti extrait de parfum. Itu kan sekitar 40-60%. Iya, benar. Ketahanan sampai 8 Sampai 16 jam ya? 8 sampai 16 jam. Nah, inilah yang menjadi nilai utama Finjus Sky. Oke. Yang kedua, strateginya itu adalah pemasaran berbasis komunitas dan afiliasi. Jadi saya lagi membangun sistem affiliate dan juga sistem reseller ya Mbak ya, dengan adanya insentif menarik seperti reward. Jadi selain mereka menggunakan parfum, mereka juga dapat keuntungan yang besar. Nah, untuk yang ketiga, fokus saya itu terhadap testimoni dan sampel. Jadi sebelum saya memasarkan produk ini, saya kasih dulu nih sampel-sampel sama teman-teman dekat. Dan saya minta feedback testimoninya dengan secara jujur, supaya untuk membangun brand saya ke depannya itu bagaimana. Masukan-masukannya ya Kak ya. Nah, terus yang keempat, saya adaptif terhadap feedback. Jadi saya menerima saran dan kritikan jika ada tidak sesuai formula atau packagingnya. Jadi langsung cepat diperbaiki, Iya, benar. mengupgrade ya Kak ya. Jadi kan saya harus tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana. Kalau Benar. kelemahannya kan saya bisa lebih memperbaikinya memperbaikinya supaya jadi lebih bagus. Iya. Kalau untuk kelebihannya kan saya bisa berinovasi lagi. lebih meningkatkan lagi ya Kak ya. Benar, Oke, Mbak. oke. Oke Kak, sekarang kita mungkin lagi bahas ini ya Kak ya, tentang produknya dulu nih. Di tengah banyaknya pilihan parfum di pasaran, apa yang membuat Finjus Sky Parfum ini tuh begitu khas Kak dan berbeda dengan produk lain? Atau ada rahasia dapur atau filosofi khususnya nggak Kak di balik itu? Oh, ada Mbak, pasti dong. Setiap usaha bisnis kan selalu ada rahasia dapurnya ya. Jadi di tengah banyaknya pilihan parfum di pasaran, aroma Finjus Sky Parfum itu memiliki ciri khas yang sulit ditemukan. Jadi itu tidak pasaran dan harumnya itu juga limited edition, dan juga tidak seperti brand-brand yang lain yang mengikuti brand ternama mungkin ya Mbak. Jadi kalau dicari yang KW itu pasti ada. Nah, kalau dia Finjus Sky tidak, kita cari aroma yang benar-benar unik. Yang ciri khasnya berarti Kak, ya? Benar. Jadi kan karena Finjus Sky Parfum ini mengambil filosofi aroma sebagai identitas. Oke. Iya. Jadi kami percaya bahwa parfum bukan sekedar wangi tapi cerminan kepribadian,
dan kesan yang ingin ditinggalkan. Nah, untuk rahasia dapurnya kami terletak pada pemilihan bahan yang berkualitas tinggi. Jadi proses formulasi yang presisi juga serta penggunaan konsentrasi yang tinggi seperti ekstrak de parfum yang lebih tinggi dan membuat aroma itu bertahan lama, Mbak. Nah, untuk setiap varian itu juga dirancang. Jadi kan saya ada 5 varian nih, Mbak ya. Iya, iya. Yang satu ada The Classy, 2 Fancy Me, 3 Shiny Belle, dan 4 Aurora, dan yang kelima Heart Bloomy. Yang kelima varian ini, Mbak, itu berbeda-beda. Berbeda-beda dia ininya, wanginya. Jadi kalau kayak yang The Classy ini ketika kita saat menggunakannya itu kita seperti wanita yang berkelas. Ya. Terus kalau yang Fancy Me ini kan seolah-olah kita tuh membayangkan kita kemewahan. Menggambarkan kemewahan, Ya. elegan gitu. Kalau dia yang Shiny Belle ini ketika kita menggunakannya kita seolah-olah merasa kita ini berkilau dan jadi perhatian orang lain. Nah, kalau yang The Aurora ini saya membuatnya ini agar kita tampil bersinar gitu. Kayak memancarkan aura kita dari dalam. Menguatkan aura-aura kita gitu benar. ya, Kak ya. Nah, kalau yang Heart Bloomy ini saya rancang ketika kita menggunakannya kita ada perasaan bahagia, kayak seperti berbunga-bunga gitu sih, Mbak. Jadi dia itulah keunikan yang saya rancang di aroma tersebut. Berarti itulah menjadi ciri khasnya dari Finjus kayak parfum ini ya, Kak ya. Oke. Tadi kan kita udah ngebahas nih mengenai keunikan dari parfum Kakak. Benar. Nah, sekarang kita ngebahas nih strategi Kakak untuk memperkenalkan Finjus kayak parfum ini ke pasar lebih kompetitif ini gimana sih, Kak? Strateginya. Iya. Jadi mungkin strategi saya itu untuk bersaing di pasar yang kompetitif ini adalah saya sangat mengedepankan keunikan dari parfum saya, Mbak. Jadi saya juga sangat mempertahankan brand position dari parfum saya. Selain itu, selain saya aktif di sosial media seperti Instagram dan TikTok, saya juga percaya dengan namanya power of recommendation. Recommendation ya, Kak ya. Iya, jadi saya lebih percaya bahwa rekomendasi orang-orang itu sangat mempengaruhi penjualan dari parfum saya. Oke, ibaratkan nih orang-orang itu karena direkomendasikan oleh si A, aku mau beli juga gitu. Bener, karena kan rekomendasi dari orang-orang yang pernah beli parfum ini kan sering juga kan merekomendasikan kepada orang lain. Iya. Nah, jadi hal tersebut lebih mempermudah saya dalam memperluas jangkauan pasar sehingga saya bisa bersaing di pasar yang kompetitif. Gitu, Mbak. Bahwasanya strategi Kakak ini tuh nggak hanya sosial media aja, tapi percaya bahwasanya rekomendasi orang-orang itu ngaruh juga ya, Kak ya. Iya, dalam Kakak bisa bersaing nih di pasar yang kompetitif ini ya. Nah, selanjutnya nih Kak Elvina, kisah Kakak ini kan sangat menginspirasi ya untuk para pendengar yang mungkin punya hobi dan ingin nih mengubahnya menjadi bisnis. Ada nggak ya tips sukses atau pelajaran berharga apa sih dari Kakak yang bisa Kakak bagikan? Oh, ada dong, Mbak, tips ya. Untuk kaum anak-anak muda nih, tips sukses yang bisa saya bagikan. Salah satu pelajaran berharga yang saya dapatkan dari usaha parfum ini adalah pentingnya konsistensi. Konsistensi. Dan juga kepercayaan diri kita. Nah, di awal saya merintis usaha, saya sempat ragu, Mbak. Apakah parfum saya ini bisa diterima sama orang lain atau enggak gitu. Keraguan ya, Kak ya. Iya benar, tapi kan saya terus belajar ya dan yakin bahwa membangun bisnis itu bukan tentang hasil instan. Benar, Kak. Tapi tentang proses yang konsisten yang memberikan bagaimana memberikan pelayanan dan kualitas terbaik yang jujur. Nah, terus tipsnya selanjutnya lagi nih kan, sebelum memulai usaha, kenali dulu produk Anda di luar dalam. Apa kelemahannya dan kekurangannya, pahami kebutuhan pasar, dan jangan takut untuk terus belajar serta berinovasi. Jangan fokus hanya kepada keuntungan saja, tapi kalian juga fokus kepada benefit apa nih yang bisa diberikan kepada konsumen ketika dia membeli produk kita, gitu Mbak. Tapi jadi kita fokus memberikan value dan pengalaman yang terbaik untuk pelanggan. Kalau kita tulus dan serius, hasil kan akan mengikut. Iya, benar banget ya. Teman-teman, berarti kalau yang mau ngubah nih dari hobi menjadi bisnis, yang pertama kita harus konsisten. Jadi kalau kita nggak konsisten, nggak bisa dong nanti kita buka usahanya. Iya benar. Kalau setengah-setengah, iya, kan, besok rajin, besok nggak diniatin ya, Kak ya. Nah, terus juga kita harus nih mengenali produk kita, apakah bisa bersaing di pasarnya, mengenali pasarnya, lalu apa kekurangannya, dan harus bisa berdampak juga ya, Kak, buat orang lain ya, Kak ya. Terakhir nih, Kak, apa sih visi Kakak untuk Finjus kayak parfum ke depannya? Visi saya untuk menjadi brand
parfum lokal unggulan yang dikenal secara nasional dan juga internasional. Itu visi saya, dengan kualitas premium, aroma yang khas dan harga terjangkau serta bisa menjadi simbol kebanggaan produk UMKM Indonesia. Nah, untuk misinya itu yang pertama saya menghadirkan produk parfum berkualitas tinggi dengan ketahanan aroma lebih dari 12 jam. Benar-benar. Terus yang kedua, memberdayakan mitra dan reseller melalui sistem afiliasi yang adil dan menguntungkan, Mbak. Oh. Ya, dan yang ketiga, mendorong inovasi aroma lokal yang dapat bersaing di pasar global. Itu ya. Terus yang keempat, menjadi pelopor UMKM yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu ya teman-teman ya, visi dan misi dari Kak Elvina untuk Vinju Sky Parfum. Oke, bahwa tadi kan kita dengar nih ada visi dan misi dari Kak Elvina untuk Vinju Sky Parfum ke depannya. Terus nih Kak, gimana sih Kak rumah BUMN tuh bisa terus mendukung UMKM seperti Vinju Sky Parfum dalam mencapai visi misi tersebut? Rumah BUMN supaya dapat mendukung UMKM termasuk Vinju Sky Parfum itu, jadi kami berharap itu yang pertama adanya fasilitas pelatihan dan pengembangan dari rumah BUMN. Jadi rumah BUMN dapat terus memberikan pelatihan kewirausahaan, digital marketing, manajemen bisnis, dan inovasi produk agar UMKM seperti Vinju Sky semakin berkembang secara profesional. Benar. Nah, terus yang kedua yang kami harapkan itu adalah akses pembiayaan dan perluasan pasar, Mbak, dari rumah BUMN yang mendukung akses pembiayaan usaha serta membuka peluang promosi melalui pameran, marketplace digital, dan jejaring nasional. Nah, yang ketiga, pendampingan bisnis, memberikan mentoring kepada pelaku UMKM dan konsultasi berkala agar UMKM memiliki arah bisnis yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Serta yang keempat, dukungan legalitas dan sertifikasi. Jadi membantu kami dalam proses pengurusan izin dan sertifikasi, BPOM, dan sebagainya. Oke. Jadi itu ya Kak yang visi yang Kakak harapkan dari rumah BUMN Medan untuk bisa terus nih mendukung UMKM hebat seperti Vinju Sky Parfum. Benar. Oke, Sobat RBM, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini ya dengan Kak Elvina Jultira dari Vinju Sky Parfum. Kita belajar banyak bahwa passion dengan kerja keras dan strategi yang tepat benar-benar jadi hoki yang menguntungkan. Terima kasih banyak nih Kak udah mau ngulangin waktunya dan membagi inspirasinya ke para sobat RBM yang ada di luar sana ya Kak yang lagi mendengarkan podcast ini ya. Benar. Semoga Vinju Sky Parfum semakin sukses dan terus mengharumkan nama Medan bahkan Indonesia. Amin. Amin ya Kak ya, amin. Oke, dan untuk para pendengar setia RBM Ngobrol, jangan lupa untuk terus mendukung produk UMKM lokal kita. Ikuti terus episode-episode inspirasi lainnya dari kami. Saya Afni izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.